Kalau series di bulan September kita belajar mengenal kehendak Tuhan, bulan ini kita sama-sama akan belajar melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada satu cerita di mana ada sebuah kapal yang sangat besar. Dalam perjalanan kapal tersebut, pada akhirnya kapal tersebut mengalami satu kendala atau satu masalah satu masalah pada mesin kapal tersebut. Sehingga kapal tersebut tidak dapat berjalan atau berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu sang pemilik kapal mencoba mencari orang yang sanggup untuk memperbaiki mesin kapal tersebut sehingga kapal tersebut boleh berfungsi dengan baik. Di dalam pencarian tersebut pada akhirnya sang pemilik kapal bertemu dengan satu orang mekanik yang sudah memiliki pengalaman 40 tahun lamanya. Lalu pemilik kapal tersebut memanggil mekanik tersebut untuk datang untuk melihat kapal tersebut dan untuk memperbaikinya. Keesokan harinya sang mekanik datang ke tempat kapal tersebut berada. Lalu ia masuk ke dalam kapal, ia melihat, mengobservasi semua mesin yang ada dalam kapal tersebut untuk sekian beberapa waktu lamanya. Sampai pada akhirnya sang mekanik tersebut menemukan apa yang menjadi penyebab dari mesin kapal tersebut tidak berfungsi. Ketika ia sudah mengetahui penyebabnya, lalu ia mengeluarkan satu buah alat. Lalu ia memperbaikinya hanya dalam seketika saja. Maka mesin kapal tersebut berfungsi dan berjalan dengan baik. Keesokan harinya sang mekanik tersebut mengirimkan tagihan kepada sang pemilik kapal dengan jumlah sebesar $10.000 besarnya. Ketika pemilik kapal tersebut menerima tagihan tersebut, dia kaget, wah besar sekali. Dalam pemilik kapal tersebut berpikir apa yang dia lakukan hanya sekian jam saja. Tapi kenapa tagihannya begitu besar? Lalu dia bertanya kepada sang mekanik, kenapa tagihan yang kau tagihkan pada kami begitu besar? Sedangkan yang kau lakukan hanya apa yang kami lihat pada waktu itu. Lalu sang mekanik tersebut menjelaskan, alat untuk memperbaiki mesin kapal tersebut saya beli dengan harga $2. Tetapi bagaimana mencari, menemukan, dan mengatasi masalah tersebut yang saya dapat selama 40 tahun, itu harganya $9.998. Pada umumnya orang melihat apa yang kelihatan, memperhatikan apa yang kelihatan di depan mata mereka. Tetapi banyak orang tidak melihat apa yang tidak kelihatan. Demikian pula kehidupan kita orang percaya. Pada umumnya kita hanya melihat apa yang kelihatan di depan mata kita, tapi kita tidak memperhatikan apa yang ada di belakang, sesuatu yang tidak pernah kelihatan dalam pandangan kita. Firman Tuhan mengatakan di 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Jadi saya berharap bahwa setiap kita hari ini belajar bagaimana kita menjadi orang percaya yang bukan hanya melihat dan memperhatikan apa yang kelihatan di depan mata kita, tapi kita belajar melihat apa yang tidak kelihatan di dalam pandangan kita. Karena satu sentuhan alat yang kecil saja, itu adalah puncak dari 40 tahun pengalaman seorang mekanik. Dan jikalau kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Abraham dalam hidupnya, kita bisa sama-sama belajar bahwa ketaatan Abraham di hadapan Tuhan juga adalah hasil dari perjalanan bagaimana Abraham mengenal siapa Tuhan dalam hidupnya. Sehingga ketika saudara mendengar khotbah hari ini, saya berharap pada akhirnya setiap saudara bisa dapat hidup sama seperti Abraham hidup, yaitu taat dan mengenal Tuhan. Oleh karena itu khotbah saya pada hari ini saya beri judul Ketaatan dan Mengenal Tuhan. Mari kita lihat sedikit cerita mengenai Abraham. Yosua 24 ayat 2. Dan Yosua berkata kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Banyak orang yang mungkin tidak ketahui mengenai kehidupan Abraham dan Terah sebelum mereka dipanggil Tuhan.
Terah dan Abraham dan keluarganya, mereka tinggal di satu daerah sebelum masuk tanah Kanaan. Mereka tinggal di satu daerah yang jauh dan mereka tinggal di dalam satu budaya. Orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang politeistik, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah banyak Tuhan. Dan Terah dan Abraham juga termasuk kumpulan orang-orang yang politeistik, orang-orang yang menyembah banyak Allah di tempat tersebut. Namun dalam perjalanan kehidupan mereka, pada akhirnya Tuhan menunjukkan dirinya kepada Abraham. Dan Tuhan berbicara kepada Abraham, memperkenalkan dirinya. Dari sini kita bisa melihat satu hal yang cukup penting, dimanapun kita berada, situasi apa yang sedang kita hadapi, Tuhan bisa menunjukkan dirinya kepada setiap kita. Dan menyatakan isi hatinya dan kehendaknya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Ini berbicara mengenai kasih karunia Tuhan. Bukan karena hebatnya Abraham, bukan karena Abraham awalnya orang beriman, tapi karena memang Tuhan memilih Abraham. Tuhan memanggil Abraham dan Tuhan menyatakan isi hatinya kepada Abraham. Slide berikutnya. Kisah Para Rasul 7 ayat 2-4. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang mulia itu telah menampakkan diri kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi pada waktu itu Abraham tinggal di Mesopotamia. Atau mungkin satu daerah, satu kota yang disebut dengan Kasdim atau Ur Kasdim yang kita kenal. Pada waktu Abraham tinggal di sana, Tuhan berbicara kepada Terah dan kepada Abraham untuk keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tapi mereka belum di Haran. Mereka masih di seberang sungai Efrat. Mereka masih di daerah Mesopotamia. Lalu slide berikutnya. Kisah Para Rasul 7 ayat 2-4. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh pindah dari situ ke negeri ini, tempat kamu diam sekarang. Dari Mesopotamia, akhirnya Terah, Abraham sekeluarga tinggal di satu tempat yang namanya Haran. Dan disitulah mereka menunggu sekian waktu lamanya, sampai akhirnya Terah meninggal. Dan Allah berbicara kedua kalinya kepada Abraham untuk pergi ke sebuah tanah yang akan kujanjikan kepadamu. Keluar slide berikutnya. Keluaran 12 ayat 1-2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Inilah perkataan Tuhan. Dan ayat inilah yang seringkali menjadi titik awal buat kita pada waktu kita mengenal Abraham. Oh, ini Tuhan berbicara kepada Abraham di sini. Tapi sebelumnya sebenarnya Tuhan sudah pernah berbicara kepada Abraham di Mesopotamia. Lalu setelah Abraham mendapatkan firman Tuhan yang kedua kalinya, kalau boleh dibilang dari beberapa ayat yang muncul. Lalu Abraham pergi dari Haran menuju tanah perjanjian. Dan dalam perjalanannya, Kejadian 15 ayat 3-5. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Berikutnya, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firmanmu kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anak yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Dalam perjalanannya, Abraham akhirnya menemukan juga ada satu hal yang mustahil terjadi, tapi akhirnya terjadi juga, dan dia punya anak dan diberi nama Ishak. Slide berikutnya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu.
Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, dan sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Slide berikutnya. Pada mulanya mereka tinggal di Mesopotamia, di daerah orang Kasdim. Mereka tinggal bersama dengan orang-orang yang menyembah banyak Allah. Tapi Tuhan memanggil mereka dan Tuhan memberikan perintah untuk mereka pergi. Dan pada akhirnya mereka pergi dan menetap di Haran. Lalu Tuhan berfirman kembali dan mereka pergi dalam perjalanannya. Seringkali kita melihat Abraham, wow, Abraham adalah orang yang hebat. Kita hanya fokus dan melihat apa yang terjadi di sini. Abraham berani mengorbankan anaknya. Abraham berani bilang Tuhan akan menyediakan segala yang diperlukan. Tetapi kita lupa kadang-kadang setiap proses perjalanan yang sudah dia hadapi, yang sudah dia lewati sebelum dia ada di sana. Itulah sebabnya di sini Abraham bisa bilang Tuhan akan menyediakan. Ketaatan Abraham bukan karena Abraham menghafal ayat firman Tuhan segitu banyaknya. Ketaatan Abraham bukan karena dia mendengar kesaksian orang dan dia menjadi percaya. Ketaatan Abraham muncul karena pengenalan dia akan siapa Tuhan. Ketaatan Abraham muncul karena pengenalan akan siapa Tuhan. Dan itulah saya pikir yang kita orang-orang percaya perlu mengerti dalam hidup kita. Kenapa kita mau taat dan melakukan kehendak Tuhan? Apakah karena saudara hafal 10 ayat, 11 ayat, 15 ayat atau 20 ayat? Apakah karena kita mendengar apa yang orang lain katakan dan orang lain saksikan lalu kita menjadi percaya? Tetapi alangkah jauh lebih baik kalau kita sendiri bisa berkata, aku taat melakukan apa yang Tuhan mau. Karena aku mengenal siapa dia. Sama seperti Abraham katakan, dia Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatunya. Karena Abraham sudah melihat ketika dia di Mesopotamia, dia berjalan ke Haran, Tuhan pelihara. Ketika ada sesuatu yang mustahil terjadi, Tuhan tunjukkan bahwa itu bisa terjadi. Karena pengenalan akan Dia, Tuhan, yang merubah hidup Abraham. Hal pertama yang saya bagikan, ketaatan berasal dari pengenalan akan Allah. Slide berikutnya. Saya mau cerita begini. 2 minggu yang lalu, tiba-tiba ada satu orang bapak-bapak separuh baya, dia mengetok pintu rumah saya. Tok-tok pagernya. Tok. Saya keluar, waktu keluar, bapak tersebut bilang, Pak, boleh nggak rumput yang di halaman rumah bapak saya bersihkan semuanya. Saya perlu uang, Pak. Saya perlu uang untuk nebus baju seragam sekolah anak saya. 300.000 rupiah. Saya bingung sebenarnya, karena nggak kenal orang itu siapa. Tapi melihat dia, tiba-tiba saya bilang, oke Pak, gini, Bapak kerja aja. Apa yang bisa Bapak kerjain? Kalau Bapak bisa bersihkan semua gorong-gorong, semua halaman rumput, Bapak bersihkan saja. Pada waktu itu sebenarnya saya pengen cuma udah ngasih uangnya aja sebenarnya. Dari 300.000 dia bisa tebus baju anaknya, seragam anaknya dan selesai. Toh kita bisa memberkati orang dengan cara seperti dan jauh lebih mudah. Tapi pada waktu itu ada satu firman Tuhan yang terbersit dalam hati saya, yaitu firman ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Simple dan sangat mudah untuk kita menolong orang memberikan uang dengan begitu saja. Tetapi ada satu hal, ketika kita hanya memberikan bantuan uang begitu saja, saya tidak sedang mengembalikan orang kepada dignity atau martabat orang yang sesungguhnya. Karena panggilan orang adalah berusaha dan melakukan sesuatu. Seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau kita bisa menolong orang bekerja dan menghasilkan sesuatu, maka apa impact yang terjadi?
Orang tersebut akan merasa diperhatikan, dibantu. Orang tersebut akan merasa dikasihi. Di sisi yang lain, orang tersebut merasa capable, mampu melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Sehingga pada akhirnya rasa confident dia akan muncul. Dan dia bisa menilai dirinya sendiri dengan nilai yang baik. Orang-orang yang merasa dikasihi dan orang-orang yang confident dalam hidupnya, dia akan memiliki self-esteem yang tinggi. Dia akan menilai dirinya adalah pribadi yang saya bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Bahkan kalau orang tersebut mengenal kebenaran firman Tuhan, dia akan bisa berpikir dan mendapatkan bahwa saya adalah pribadi yang sedang melakukan apa yang Tuhan sudah rancangkan pada awal mulanya. Yaitu bekerja, mengusahakan sesuatu, dan menghasilkan sesuatu. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita hanya memberikan, kalau saya hari itu hanya memberikan uangnya saja, maka apa yang muncul? Mungkin orang ini akan malu. Akan minder. Akan merasa dirinya tidak berharga, bahwa dia hanya minta dan minta. Dari situlah akhirnya saya memutuskan, Pak, Bapak kerjain apa yang bisa Bapak kerjain. Karena apa yang mau dilakukan bukanlah cuma memberi, tapi mengembalikan orang kepada dignity, martabat, panggilan Allah yang sesungguhnya. Dan itu dilakukan karena dalam perjalanan itu saya mengenal Tuhan yang mengatakan Dia mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Jadi bekerja, menghasilkan sesuatu itu adalah panggilan Tuhan yang Tuhan memang sudah berikan dalam kehidupan setiap manusia. Slide berikutnya. Contoh yang kedua yang saya bagikan adalah, kalau saudara lihat baca Kejadian 1 ayat 1 dari awal sampai akhir di Kejadian 1. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan menciptakan terang dunia ini. Lalu Tuhan menciptakan cakrawala, memisahkan air di atas dan di bawah. Lalu Tuhan menciptakan daratan, menciptakan benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang. Lalu Tuhan menciptakan burung, ikan, dan akhirnya binatang yang ada di daratan. Dari sini, kalau kita bisa mengenal siapa Tuhan kita adalah 3T. Pada waktu Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan adalah pribadi yang bekerja dengan cara yang bertahap. T yang kedua adalah yang teratur. Dan T yang ketiga, Tuhan kita adalah Tuhan yang punya rencana. Itulah sebabnya di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harap. Tuhan kita adalah Tuhan yang kerjanya bertahap. Tuhan kita adalah Tuhan yang kerjanya teratur. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya rencana. Itulah sebabnya ketika kita hidup di hadapan Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Kita hidup dengan cara yang teratur. Saudara bisa bayangkan sebelum Tuhan mengisi lautan, sebelum Tuhan menciptakan ikan-ikan di dalam air, yang Tuhan ciptakan samudranya dulu. Sebelum Tuhan ciptakan burung-burung di udara, yang Tuhan ciptakan langitnya dulu. Sebelum Tuhan ciptakan binatang di daratan, Tuhan ciptakan daratan yang terlebih dahulu. Inilah cara kerjanya Tuhan. Jadi saya juga berharap bahwa gereja ini juga berjalan dengan cara yang sama. Bahkan ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia sudah tahu bahwa suatu hari nanti mungkin manusia akan jatuh dalam dosa. Manusia akan memilih apa yang salah. Tetapi Tuhan sudah punya rancangan. Dia sudah punya rencana. Iya, kalau suatu saat mungkin manusia jatuh, ini akan aku lakukan. Aku akan menurunkan juru selamat. Sehingga ketika suatu hari nanti, setiap orang yang percaya kepada nama Yesus akan diselamatkan. Kalau kita mengenal Tuhan seperti ini, sama seperti Abraham mengenal siapa Tuhan. Kalau kita ingin belajar hidup taat melakukan kehendak Tuhan, hiduplah taat karena saudara dan saya mengenal siapa Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya ketika gereja ini ditata dengan rapih, dengan teratur, bertahap satu demi satu, teratur semuanya.
terencana semuanya. Ikan akan bermunculan. Binatang akan bermunculan. Burung akan terbang kemana-mana. Saudara nangkap maksudnya? Saya lupa, 3 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu, saya udah minta izin sama orangnya. Saya telepon dengan satu orang, nggak ada di Bandung, nggak ada jemaat ini. Satu orang di luar pulau, dia seorang pelayan Tuhan juga, orang yang melayani Tuhan juga. Saya ngobrol dengan dia. Waktu saya lihat ngobrolnya by phone, 1 jam 47 menit ngobrol. Ngobrol sama dia, dalam percakapan 1 jam 47 menit itu, dia cerita bahwa dia capek. Dia capek melayani, dia lelah melayani, dia nangis. Saya lupa nangisnya mungkin setengah jam lebih, tapi dia nangis sepanjang ngobrol cerita. Lalu pada waktu dia nangis, dia cerita apa yang dia hadapin sebagai orang yang melayani Tuhan. Saya cuma bilang sama dia begini, ya udah, take a rest, istirahatlah. Ambillah waktu untuk kamu beristirahat. Saudara tahu apa yang dia katakan sama saya? Sambil dia nangis, dia bilang, emang boleh ya gua istirahat? Emang boleh ya gua gak pergi menjangkau jiwa-jiwa? Emang boleh ya gua pergi gak memberitakan Injil? Emang boleh ya gua gak perlu ngurusin lagi small group? Emang boleh? Saudara kebayang? Emang boleh ya gua liburan 2 hari untuk nonton film Korea? Saya bilang, boleh. Tuhan bekerja 6 hari lamanya. Dan 1 hari Tuhan gak melakukan apa-apa. Bener nih, boleh. Ini orang, bener loh, ini orang hatinya misi sekali. Yang dia pikirin selalu adalah jiwa, jiwa dan jiwa. Saya bilang, boleh. Istirahat, ambil waktu. Lalu tutup teleponnya, 1 jam 47 menit. Waktu saya bilang begitu, saya cuma ingat Tuhan. Tuhan bekerja 6 hari lamanya, Tuhan menciptakan 6 hari lamanya dan 1 hari Tuhan istirahat. Selesai dari hari itu, malamnya saya cerita sama istri saya. Saya cerita tentang percakapan saya dengan orang tersebut. Dia bilang, kayaknya Tuhan sedang berbicara bukan cuma untuk orang itu, tapi juga untuk kamu istirahat. Kadang-kadang istri saya bilang, apa yang kamu lakukan seperti besok mau mati. Gak pernah berhenti. Sampai akhirnya minggu lalu saya gak ke gereja. Bukan karena saya pelayanan di tempat lain. Tapi karena saya mengambil waktu untuk liburan. 3 hari itu saya pergi sama istri saya, sama keluarga saya. Saya komit. Saya akan pergi tanpa saya membawa laptop. Dan saya gak akan ngomong apapun tentang pelayanan. Saudara tahu rasanya nikmatnya. Ada di balkon hotel. Sambil duduk. Bengong. Mandang pohon kelapa rasanya. Mandangin air di kolam renang. Yang bergoyang di tiup angin yang sepoi-sepoi. Melihat anak-anak main. Duduk di ban. Saya bilang, Tuhan, 5 tahun saya gak pernah ngelakuin ini Tuhan. Saya bilang, lain kali boleh saya mau ngelakuinnya lebih banyak lagi. Hal kedua yang saya bagikan adalah, hasil berikutnya, ketaatan Abraham dimulai dari hal yang sederhana. Kalau saudara perhatikan tadi yang timeline-nya Abraham, sebelum Abraham berhasil mempersembahkan Ishak, maksudnya dia berani melangkah ke sana,
Abraham sudah melakukan hal-hal yang terlebih dahulu. Mungkin kalau bicara tentang intensitasnya, ya ini cuma disuruh meninggalkan satu kota. Masih lebih mudah. Oh, di sini hanya diperintahkan untuk percaya, lihatlah bintang di langit, pasir di pantai, akan banyak keturunanmu. Gampang untuk melakukan itu. Tetapi ketika ia harus mempersembahkan anak yang dikasihinya, siapa yang berani? Gak mudah. Anak kita pergi keluar kota aja, apalagi keluar negeri, saya percaya nangis. Apalagi ini suruh membawa, ya kalau membawa ke bandara gak apa-apa. Bandara, pergi keluar negeri, pergi keluar kota, masih ada, kita tahu anak kita. Tapi Abraham membawa anaknya, bukan ke bandara yang akan menuju ke negara lain, ke bandara yang akan menuju ke dimensi yang berbeda. Siapa yang berani? Dan siapa yang gak gemetaran kakinya untuk mengantarkan anaknya? Tetapi Abraham tetap melakukannya. Bukan karena dia hebat, karena dia sudah melewati dari perjalanan dia sejak awal. Aku tahu siapa Tuhanku. Dan dia adalah Allah yang akan melakukan segala sesuatunya. Mungkin dalam benak saya ya, ini hipotesa saya, benak saya. Kalau saya udah kenal Tuhan dengan cara seperti itu. Kalau sampai anak saya meninggal pun, Tuhan sanggup untuk bangkitkan. Kalau sampai ada apa-apa pun, Tuhan akan bisa rubah menjadi satu hal yang jauh lebih baik. Karena aku tahu siapa Tuhan yang aku sembah. Slide berikutnya. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara yang besar. Ketaatan akan perkara besar, dimulai dari ketaatan akan perkara yang kecil. Slide berikutnya, yang terakhir. Ketika ketaatan Abraham adalah sebuah perjalanan. Saudara tadi ingat pada waktu Abraham diperintahkan Tuhan, dia ada di Mesopotamia. Tapi ada masanya, ia harus pergi di Haran dan dia stuck di situ. Ada yang mengatakan di situ adalah masa tunggu sampai akhirnya Terah meninggal. Baru Tuhan memberikan perintah kemudian untuk berjalan keluar. Di dalam kita hidup taat sama Tuhan, seringkali mungkin kita belum melihat hasil daripada ketaatan kita. Mungkin hari ini saudara mendapatkan bahwa Tuhan berbicara kepada saudara. Tuhan berjanji kepada hidup saudara, ini loh yang akan kau capai. Inilah, ya itu loh yang akan engkau dapati. Tapi mungkin hari ini saudara belum melihatnya. Mungkin hari ini saudara sama seperti Abraham sedang ada di kota Haran. Untuk diam sejenak. It's okay dengan itu. Berita baiknya yang saya ingin sampaikan adalah sekalipun saudara ada di Haran, belum melihat apa yang Tuhan janjikan. Tetaplah setia. Tetaplah percaya. Tetaplah berpegang teguh kepada pengenalan akan Tuhan. Karena akan ada masanya nanti. Tuhan akan melanjutkan juga apa yang dia sedang kerjakan. Bukan berarti Tuhan berhenti. Tuhan tetap bergerak. Cuma buat kita rasanya berhenti. Tapi dalam perhentian kita itulah percaya dan tetap tinggal di dalam Tuhan. Tanah Kanaan masih ada. Tanah perjanjian masih kelihatan. Dan Tuhan kita masih tetap berbicara kepada setiap kita. Tapi satu hal yang pasti yang kita sama-sama ingin bangun. Kalau kita mau taat, biarlah ketaatan kita muncul. Karena kita mengenal siapa dia. Slide terakhir sebagai take action kita. Marilah kita mulai sebagai jemaat Tuhan. Untuk belajar taat kepada Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan tunggu satu hal yang besar untuk belajar taat. Tapi start from small, mulai dari sesuatu yang kecil. Mulailah belajar untuk memaafkan orang yang bersalah kepada saudara. Tidak mudah. Tapi bukankah itu hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulailah dengan mengasihi dan menghormati pasangan masing-masing. Para istri, kasihilah dan hormatilah suamimu. Para suami, sayangilah istrimu. Mulailah bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang di sekitar kita.
Sebelum saudara memimpin sebuah KKR yang besar, sebelum saudara memimpin sebuah konser yang besar, sebelum saudara membagikan firman Tuhan di satu gereja atau banyak gereja, mari mulailah dengan bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Setidaknya setiap hari saudara akan melihat ada satu kebaikan Tuhan yang saudara bisa ceritakan. Mulailah mengelola keuangan rumah tangga kita dengan baik. Tidak besar pasak daripada tiang. Lakukanlah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan untuk hal yang kecil. Apa yang kita pegang hari ini, apa yang kita punya, apa yang ada di kantong saku kita. Pelihara itu dengan baik dan kelola itu dengan baik. Sebelum saudara bisa mengelola kas sebuah perusahaan, sebelum saudara bisa mengelola kas sebuah pelayanan, mulailah memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelum saudara memimpin sebuah perusahaan, memimpin sebuah organisasi, belajarlah untuk memuridkan orang-orang yang ada di samping saudara. Start from small. 2-3 orang, that's enough. Sama seperti Abraham memimpin istrinya dan anak-anaknya dan keponakannya. Mari kita mulai belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya undang untuk musik maju ke depan. Kita akan tundukkan kepala kita. Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau taat, kami mau belajar taat Tuhan melakukan kehendak. Kalau boleh jujur di hadapan-Mu, seringkali kami tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk melakukannya. Rasa tidak berdaya kami, rasa bersalah kami, rasa tidak mampu kami, rasa malu kami. Tapi biarlah hari ini kami mau percaya bahwa Roh-Mu yang tinggal dalam hidup kami, Ia akan memampukan kami Tuhan untuk melakukan kehendak. Biarlah kami bisa melihat Tuhan apa yang tidak kelihatan. Biarlah kami hari ini Tuhan bisa melihat apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam hidup setiap kali. Setiap kali kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus, kami berdoa. Engkau sendiri Allah yang akan mengajarkan kepada kami. Membuat kami bisa melihat apa yang menjadi kehendak-Mu. Bukan cuma apa yang baik, tapi apa yang berkenan dan yang sempurna Tuhan di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan gereja-Mu. Pimpin kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami.